untuk tips kedua yaitu tunjukkan ke anak-anak contoh yang baik. Nah, sebagai orang tua, ketika kita ingin menginginkan anak-anak kita menjadi pribadi yang baik, maka kita harus contohkan kepada mereka contoh yang baik. Karena orang tua adalah guru dan suri teladan yang baik buat anak-anak. Nah, contoh ketika kita menginginkan anak-anak kita tidak berbohong misalnya. Nah, jadi tunjukkan bahwa dalam keseharian kita juga kita tidak pernah berbohong ke anak-anak kita gitu ya. Nah, jadi kita adalah contoh bagi anak-anak. Nah, dalam hal apapun ya, misalnya kita menginginkan anak kita rajin sholat misalnya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan ya harus kita juga tepat waktu, kita harus rajin sholat gitu. Jadi kita tidak hanya sebatas memerintah tapi mengajak. Jadi kita juga seperti sebagaimana yang kita inginkan. Nah, tips yang ketiga, membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Nah, beberapa kasus banyak yang bercerita tentang dirinya dengan anak mereka. Mereka mengatakan yang sering terjadi itu ketika anak-anak sudah beranjak usia gitu. Misalnya anak-anak mereka sudah duduk di bangku MA gitu, menengah atas ya, atau SMP misalnya. Nah, jadi mereka mengatakan, saya punya anak gitu, anak perempuan, saya punya anak laki-laki gitu. Tapi dalam keseharian anak-anak itu diam, orang tua juga tidak terlalu berbicara gitu, cuma sebatas kalau ada kebutuhan dia minta ke orang tua dikasih uang ya, atau hal-hal yang lain gitu, cuma sebatas itu memberi dan menerima. Jadi anak-anak itu tidak ada komunikasi gitu, tidak ada istilah diskusi kah atau bercerita kah atau hal-hal yang bisa membuat anak-anak itu terasa lebih nyaman gitu. Jadi harus membangun komunikasi yang baik ke anak-anak. Jadi berbicara ya, sering-sering berbicara ke anak-anak, berceritalah atau komunikasi, berdiskusi. Misalnya ada anak-anak punya tugas ya, dengan cara untuk sebagai sebuah bentuk komunikasi ke anak-anak ya, diskusi ya, tentang apa yang dipelajari. Misalnya, oh nak, tadi di sekolah tentang apa pelajarannya? Oh tadi bu, pelajaran saya tentang ini misalnya, berbicara tentang sabar. Oh ya, sabar itu gini-gini kan, kayak gitu kan kita ngomong. Nah, itu bentuk komunikasi kita ke anak-anak kita ya, atau bentuk-bentuk yang lain gitu. Misalnya anak bersedih karena ada masalah di luar ya, jadi bisa anak-anak bercerita ke orang tua. Ada komunikasi yang bisa mendekatkan, mengeratkan antara anak dengan orang tua. Jadi orang tua itu bukan hanya sebatas memberi uang, hanya sebatas mencukupi kebutuhan gitu, tapi juga sebagai teman, sebagai sahabat, jadi sebagai orang terbaik ya. Jadi tunjukkan bahwa kita paling baik gitu, kita yang hanya satu kita lah gitu di dunia ini yang benar-benar mencintai mereka dengan tulus. Jadi dan itu ditujukan dengan komunikasi gitu. Jadi bisa bercanda bersama, berdiskusi bersama, bercerita dan lain sebagainya. Jadi bangun komunikasi yang baik ya. Dengan seperti itu anak-anak itu lebih longgar gitu, enggak ketus, enggak cuek gitu. Dia lebih nurut ketika orang tua nak gini, dia lebih enjoy gitu, lebih enak deh. Nah, itu pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Nah, selanjutnya itu beri apresiasi ya. Yang ketiga, bangun komunikasi. Yang pertama tadi di video pertama ada yang pertama membangun cinta antara orang tua dan anak. Yang kedua adalah memberi contoh yang baik untuk anak. Yang ketiga adalah membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Yang keempat adalah memberikan apresiasi ya, pujian-pujian ketika anak melakukan suatu hal gitu. Jadi mungkin hal ini bentuknya sepele gitu. Jadi apresiasi itu atau rasa syukur kita itu, rasa senang kita itu bisa tunjukkan bentuknya berbentuk apresiasi gitu. Misalnya dan kalimat-kalimat yang berbentuk pujian. Misalnya ketika anak-anak menyelesaikan suatu tugas, bisa kita katakan,
Oh, oh hebat, anak saya pintar, sudah selesai menulisnya. Oh, udah belajar tadi, alhamdulillah, saya senang sekali anak mama cerdas. Oh ya, nanti kalau selesai ini, nanti ibu belikan ini, atau nanti selesai ujian nanti ibu bawa kita pergi ke sini, misalnya. Itu salah satu bentuk. Tidak seharusnya kayak seperti itu, tapi ada hal-hal yang berbentuk bahwa kita senang dengan apa yang mereka telah lakukan, dan kita tunjukkan bentuk senang kita itu dengan bentuk pujian-pujian, ya, misalnya anak saya hebat, anak saya pintar, itu bentuk-bentuk pujian semacam itu. Sebenarnya itu hal yang sepele, tapi anak-anak itu sangat senang, anak-anak itu sangat suka, dan anak-anak itu akan melakukan hal itu berulang kali, dan itu bentuk dia taat. Jadi ketika kita memerintahkan dia untuk belajar, dia akan belajar, dan gitu ya. Jadi tak apa-apa, misalnya anak kalau udah hafal ini saya beliin, nanti ibu saya mau beli sepeda misalnya. Oke, beli sepeda, enggak apalah, tapi harus hafal ini, harus bisa ini. Kalau mereka udah bisa, terima kasih anak saya, bagus sekali, pintar, cerdas, saya cium dia ya, walaupun mereka udah besar enggak apa-apa gitu. Nah, itu kan anak-anak kita, dan jadi dia akan merasa nyaman, dia akan merasa senang, dan dia akan merasa bahagia. Nah, dan setelah itu dia akan melakukan suatu hal-hal yang baru lainnya yang lebih menakjubkan tentunya, insya Allah. Selanjutnya yaitu selalu dan melakukan semua ini dengan cara konsisten. Nah, ini yang sulit, ibu-ibu atau semua ya, teman-teman semua, ini saya rasa memang sulit, tapi tak apalah. Ketika kita down, kita bangkit lagi, berjuang lagi gitu untuk melakukan hal-hal yang baik lagi ya. Jadi ini kita lakukan, tips ini dilakukan secara konsisten. Misalnya setiap hari memang misalnya konsisten itu contohnya kalau kita sudah menerapkan suatu peraturan untuk anak-anak kita harus tidur siang misalnya. Nah, jadi harus tidur siang gitu. Atau sekali-kali enggak apa, tapi untuk besoknya harus gitu. Itu namanya konsisten ya. Misalnya kita bilang ini tidak boleh, maka harus memang itu tidak boleh gitu. Jadi biar anak-anak bisa membedakan mana yang tidak boleh dengan mana yang boleh. Jadi harus konsisten. Jangan-jangan misalnya anak-anak harus tidak boleh berkata kotor misalnya, tapi besok ketika anak-anak berkata kotor, kita biarkan. Jadi anak-anak itu bingung sendiri, kan enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Nah, jadi besok bisa membuat mereka mengulangi hal-hal yang salah, bisa membuat mereka untuk melakukan suatu kesalahan dan dan menurut dia, tadi saya enggak tidur siang, mama enggak marah, sebenarnya enggak apa-apa sih. Nah, kan kayak gitu. Jadi dia untuk besok-besok kadang dia enggak mau tidur siang lagi. Nah, jadi harus dilakukan secara konsisten, secara bersabar ya. Oke, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika video ini dirasakan sangat bermanfaat, silahkan share ke teman-teman, serta bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe sehingga bisa mengikuti video-video terbaru selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.